nih, di tangan Mbak Gadget sudah ada Oppo Find N. Walau belum resmi masuk ke Indonesia, tapi Oppo Find N ini memang bikin penasaran banget. Nah, meski ini adalah seri pertama, inovasi foldable smartphone dari Oppo menurut Mbak Gadget udah mateng banget. Mbak Gadget baru coba bentar Oppo Find N ini dan langsung jatuh hati emang. Dari desainnya, spesifikasi yang digunakan, bahkan experience dari OS-nya, Oppo Find N ini enak banget buat dipakai jadi daily driver. Nah, kebetulan Mbak Gadget lagi bareng Mas Aryo, PR Manager Oppo Indonesia yang tahu banget dan udah nyobain langsung Oppo Find N. Simak langsung aja yuk pendapat Mas Aryo mengenai Oppo Find N ini. Halo teman-teman, saya Aryo Medianto Aji, PR Manager Oppo Indonesia. Saat ini saya mau memperkenalkan Oppo Find N. Jadi ini adalah perangkatnya. Oppo Find N adalah perangkat foldable Oppo yang pertama. Sebenarnya kalau mau diceritain, Oppo itu sudah memulai konsepnya dari tahun 2019. Kalau teman-teman lihat nih di berita, itu kan ada tuh ya, foldable yang masih gede. Kemudian di 2020, Oppo itu membuat konsep lagi yang namanya Nuendo kalau teman-teman lihat. Waktu itu konsepnya panjang ya, dan akhirnya terciptalah ini yang merupakan generasi ke-6 dari foldable smartphone Oppo yang bisa diwujudkan dalam bentuk produk. Yang unik dari Oppo Find N ini adalah mekanismenya ya, mekanisme untuk membuka tutupnya. Berbeda dengan handphone lain, biasanya di tengahnya tuh kan ada garis ya. Tapi kalau di Oppo Find N, ini kelihatan sangat mulus, tidak ada garisnya sama sekali. Kenapa? Kita punya yang namanya Flexion Hind. Di Flexion Hind ini ada 136 komponen dengan kurang lebih presisinya 0,01 mm. Dimana sebenarnya Flexion Hind ini meniru siku dari manusia, seperti siku di sini. Jadi, ini konsepnya sangat baik sehingga membuat satu, layarnya ini kuat, tapi kedua juga tidak terjadi adanya garis di tengah-tengah dari perangkat ini. Kalau ngomongin layarnya ini menarik, depannya itu 5,49 inch. Di tangan saya yang tergolong besar ini sangat nyaman sekali. Dan ketika dibuka, layarnya itu berubah jadi 7,9 inch. Jadi ini sangat-sangat nyaman dipegang di tangan. Layarnya keduanya jenisnya adalah AMOLED. Yang berbeda adalah di depan ini refresh rate-nya 60 Hz tapi di dalam 120 Hz. Kalau dari kamera, soalnya ada pertanyaan kamera nih. Kalau yang di lain-lain di seri-seri foldable smartphone itu kameranya biasanya biasa aja ya. Maksudnya pasti ada yang dikorbankan nih. Berbeda di Oppo Find N. Kenapa? Kamera depannya adalah 32 megapiksel untuk selfie. Kemudian masih ada kamera lagi di dalamnya 32 megapiksel untuk selfie. Kemudian di belakangnya ada kamera utama 50 megapiksel, ada kamera wide angle 18 megapiksel dan telefoto 13 megapiksel. Dan ingat, kamera belakang tetap bisa digunakan untuk menjadi kamera selfie. Ketika nanti kita buka, layar di sini menjadi layar monitoring. Nah, bener banget nih Mbak Gadget nanya tentang performance dari perangkat ini. Oke, saya bahas sedikit. Perangkat ini memiliki prosesor Snapdragon 888 ya. Kemudian ada dua opsi antara RAM 8GB dengan internal 256 dan RAM 12GB dengan internal 512. Yang saya punya ini RAM 12GB dengan internal 512. Kemudian karena ini memiliki ColorOS 12 ya, jadi kalau kita lihat di bagian sistemnya ini masih mendukung yang namanya expansion RAM. Expansion RAM untuk yang 12GB itu sampai 7GB. Jadi ada 19GB yang bisa didapatkan dari RAM perangkat smartphone ini. Kemudian kalau diomongin performa lagi, RAM-nya juga sudah DDR5 dan teknologi internalnya adalah UFS 3.1. Jadi ini udah cepet banget. Jadi buat orang-orang yang butuh perangkat keseharian dan juga mengutamakan kecepatan, Find N ini keren banget. Nah, kalau menjawab pertanyaan Mbak Gadget tentang yang namanya baterai dan juga charge-nya, jadi baterainya ini lumayan besar ya, 4500. Kalau saya coba ini sih tadi dari kira-kira jam 6 ya, sekarang kondisinya 78%. Yang aktif di saya adalah sosial media, kemudian ada chat dan lain-lain. Ini cukup irit teman-teman, dan juga yang pastinya untuk pengisian dayanya cukup cepat 33 watt SuperVOOC. Selain itu didukung dengan 15 watt AirVOOC dan juga reverse charging atau buat ngecas perangkat lain itu sebesar 10 watt.
Kalau dari harga globalnya, dari 12 yang 512 ini Mbak Fen, itu kalau nggak salah itu sekitar 20,2 jutaan kalau di Kers. Dan yang untuk 8256 kalau nggak salah sekitar 17 jutaan. Jadi kalau ceritanya kalau masuk sini, berapa pajak yang harus dibayarkan? Kurang lebih 4 juta. Jadi saya harus bayar dari harga China dikonversi ke rupiah, biaya shipping, dan juga pajak yang kurang lebih 4 juta. Kemudian sayangnya, Fine N ini masih belum ada keterangan untuk dipasarkan di Indonesia. Selama ini perangkat ini masih China market only. Jadi kalau teman-teman beli, mungkin nanti memang udah ada beberapa ya di toko e-commerce. Cuman mungkin nanti teman-teman tidak akan mendapat garansi resmi dari Oppo Indonesia. Garansinya berarti kalau teman-teman beli dari Oppo China. Dan juga kita harus bayar pajak dan lain-lain. Memang sehingga perangkat ini cukup tinggi di Indonesia, di antara 26 sampai 30 jutaan untuk meminang perangkat Fine N ini. Kalau menurut saya, tentang perangkat Fine N ini, menurut saya pertama kali memang saya buka kemasannya emas sekali, terutama dengan ukurannya. Mungkin ini menjadi ukuran yang banyak dicita-citakan oleh orang, terutama untuk ukuran depan yang 5 inch, karena emang enak banget untuk menggunakan satu tangan untuk menjawab ataupun dua tangan. Dan memang ketika kita nanti dapat dokumen, misalkan Word, PDF segala macam, kita tinggal buka untuk menjadikan layarnya lebih besar lagi. Dan menurut saya ini menjadi apa ya? Saya punya satu perangkat lagi yang memang didedikasikan sebagai perangkat kedua saya, yaitu Reno 7 Pro 5G Lot of Leak Oil Thrift Edition. Kayaknya saya berpikiran untuk mengganti menjadi ini ya, karena memang fungsionalitasnya ini enak banget, kecil, nyaman di kantong, jadi bukan perangkat yang panjang, biasanya di kantong nyangkut. Walaupun kelihatannya tebal, tapi sebenarnya ini masih nyaman banget. Jadi tebelnya itu menurut saya tidak masalah. Dan lagi kalau melihat dari sisi baterainya dengan penggunaan saya, ini sangat mencukupi sekali untuk sosial media, kemudian untuk meriksa dokumen, email, dan lain-lain, notifikasi semua saya nyalain. Dan ini sangat cukup sekali. Kebetulan saya bukan hardcore gaming ya, tapi memang di sini ada beberapa gaming kecil-kecil sih, kayak Pokemon Go, kemudian kayak Plant of Zombie, dan lain-lain, itu nyaman banget. Dan kemarin saya baru coba untuk nonton film di sini, itu enak banget menggunakan layar dalamnya. Jadi memang kalau orang membutuhkan perangkat yang multimedia, dan juga perangkat untuk bekerja, terutama untuk melihat di layar yang lebih lebar, Fine N itu emang sangat cocok buat mereka. Tapi sebalik lagi bahwa perangkat ini belum ada keputusan akankah masuk Indonesia atau tidak. Jadi selama ini perangkatnya adalah perangkat non-resmi dari Tiongkok. Pas hands-on kemarin, Mbak Gadget juga bareng beberapa teman media nih. Simak juga yuk pendapat mereka mengenai Oppo Fine N. Hai guys, gue Ari dari techdaily.id. So, gue mau kasih testimoni nih soal smartphone terbarunya Oppo ya. Oppo Fine N. Kalau menurut gue smartphone ini gue belum ngoprek banget sih. Tapi kalau menurut gue ya, dari segi desain segala macam, menurut gue ini enak banget dipegang. Jadi walaupun dia tuh agak lebar kan karena dia di fold, tapi tetap nyaman dipegang karena nggak terlalu panjang, nggak terlalu tinggi gitu loh, dan masih enak banget tuh. Gue sukanya itu adalah ketika digenggam gini itu handy banget cuy, jadi kita bisa mengoperasikan ini tuh pakai satu tangan gitu. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak tentang handphone ini, jangan lupa pantengin channel YouTube-nya Gadget Empire ya. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu rekomendasi laptop terbaru, terus rekomendasi smartphone terbaru, kalian juga bisa pantengin channel YouTube gua di redaksi Tech Daily. Halo, saya Sanusi dari Tablet Pulsa. Ini produk dari Oppo Fine N. Saya rasa keren banget sih. Dari pertama kali diperkenalkan di teaser sebelumnya, terus di review juga sama reviewer luar negeri. Produk ini kalau dilipat tuh tebal, tapi karena ukurannya yang relatif kecil dan mudah digenggam, jadi lebih nyaman ketika digunakan untuk handphone normal seperti ini ya. Ketika dibuka, dia tetap memberikan luas layar yang cukup signifikan. Untuk main game, misalnya, dia akan memberikan sudut-sudut yang tidak bisa dapatkan di ponsel-ponsel dengan layar 16:9. Tentu saja untuk game-game yang kompatibel ya. Dan ini buat nonton YouTube sudah cukup banget untuk full screen ya. Dibandingkan dengan membawa tablet dan ponsel secara terpisah, ini sudah disediakan oleh satu device yang sama. Nah, ketika dibuka ini
tidak ada parit ya, tidak ada gutter di tengah. Jadi meskipun ada bekas lipatan, tapi gambar yang tertampilkan tetap lurus dan tidak memberikan perbedaan ketika dilihat dengan layar yang flat seperti ini. Itu saja dari saya. Tetap tonton Gadget Empire dan jangan lupa mampir-mampir ke channel saya di Pulsa ID atau di tabletpulsa.id. Keren banget kan Oppo Find N? Semoga bisa segera resmi hadir di Indonesia ya, dengan harga yang lebih terjangkau pastinya. Komen yuk pendapat kalian mengenai Oppo Find N ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya, bye!